Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Pernahkah kamu diremehkan oleh orang lain? Dikatakan tidak mampu, dianggap tidak berarti, atau dipandang rendah hanya karena latar belakangmu? Jika iya, dengarkanlah kisah ini. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak yang dihina dan sebuah pelajaran kecil yang mengubah cara pandangnya selamanya. Simak sampai akhir, karena bisa jadi cerita ini akan mengubah hidupmu selamanya. Suatu ketika, di sebuah kota kecil di Eropa pada abad ke-19, hiduplah seorang pria sederhana bernama Thomas Whitmore bersama putranya, Edward, yang baru berusia 11 tahun. Kota itu masih sangat asri. Jalan-jalan berbatu membelah rumah-rumah tua, taman-taman hijau terawat rapi, dan sungai kecil mengalir tenang di pinggir kota. Kehidupan berjalan perlahan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Sehari-hari, Thomas bekerja sebagai perawat taman. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, ia sudah berangkat membawa alat-alat kebunnya. Ia merawat taman milik orang-orang kaya, menyiram bunga, membersihkan rumput liar, dan menjaga tanaman agar tetap hidup. Pekerjaannya sederhana, upahnya tidak besar, namun Thomas selalu pulang dengan hati tenang. Pagi itu, seperti biasa, Edward bersiap pergi ke sekolah. Ia mengenakan pakaian yang sudah rapi, meski tidak semewah teman-temannya. Thomas mengantarnya sampai depan rumah. "Belajar yang rajin, nak," kata Thomas sambil tersenyum. Edward mengangguk dan berjalan menyusuri jalan berbatu menuju sekolah. Di halaman sekolah, anak-anak mulai berkumpul. Tawa dan obrolan terdengar di mana-mana. Edward masuk ke kelas dan duduk di bangkunya. Namun saat waktu istirahat tiba, 3 anak laki-laki mendekatinya. Mereka adalah Henry, Lucas, dan Martin. Anak-anak dari keluarga berada. Pakaian mereka bersih, sepatu mereka mengkilap, dan nada bicara mereka selalu penuh rasa percaya diri. Henry menepuk meja Edward sambil tersenyum mengejek. "Edward," katanya, "ayahmu masih sibuk menyiram bunga orang kaya ya?" Lucas tertawa. "Iya, mungkin tangannya sudah bau tanah seharian." Martin juga menimpali. "Kasihan ya, ayahmu cuma tukang kebun, hidup dari menyiram tanaman orang lain." Tawa mereka pecah. Sedangkan Edward terlihat menunduk. Tangannya mengepal, tapi ia tidak berkata apa-apa. Kata-kata itu terasa seperti menghantam dadanya berulang kali. Saat bel istirahat berakhir, barulah mereka pergi sambil masih tertawa. Sepanjang pelajaran, pikiran Edward tidak tenang. Ia berusaha fokus, tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Sore harinya, Edward pulang lebih lambat dari biasanya. Saat sampai di rumah, ia tidak langsung masuk. Ia duduk di bangku kayu di halaman belakang. Kepalanya tertunduk, air mata jatuh perlahan tanpa suara. Tak lama kemudian, Thomas datang sepulang dari pekerjaannya. Perhatiannya langsung tertuju pada anaknya yang duduk diam, berbeda dari biasanya. Thomas mendekat dan duduk di samping Edward. "Ada apa, nak?" Tangannya lembut. Edward terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Di sekolah, aku diejek, ayah." Thomas mendengarkan keluh kesah anaknya tanpa menyelah. "Mereka bilang aku cuma anak tukang kebun," lanjut Edward dengan suara lirih. "Mereka bilang ayah hidup dari menyiram tanaman orang lain." Edward mengusap air matanya yang mulai menggenang. "Aku kesal mendengar ayah diejek, tapi aku tidak bisa menjawab apa-apa." Thomas terdiam. Ia tahu betul bagaimana rasanya diremehkan, tapi ia juga tahu kemarahan tidak akan menyembuhkan luka anaknya. Ia berdiri perlahan dan mengulurkan tangannya. "Ayo, ikut ayah." Edward menatapnya bingung, tapi tetap menggenggam tangan itu. Mereka berjalan ke kebun kecil di belakang rumah. Kebun itu sederhana, tapi terawat. Tanahnya subur, dikelilingi pagar kayu tua. Thomas mengambil 2 pot tanah dan sekantong benih bunga. "Hari ini, ayah ingin mengajarkanmu sesuatu," katanya. "Bukan lewat nasihat panjang, tapi lewat pengalaman." Edward mulai memperhatikan. "Kita akan menanam 2 benih bunga matahari. Ayah akan merawat 1 dan kamu merawat 1 lagi." Edward mengangguk,
meski belum cukup mengerti maksud dari semua ini. Tapi ada satu perbedaan, kata Thomas sambil menunjuk ke arah kolam kecil di belakang kebun. Ayah akan menyiram bunga ayah dengan air bersih dari sungai, sedangkan kamu akan menyiram bungamu dengan air kotor dari kolam itu. Edward terkejut melihat kolam yang ditunjuk ayahnya. Air di kolam itu kan kotor, ayah. Bungaku tidak akan tumbuh sehat, ungkapnya dengan tatapan heran. Thomas tersenyum tenang. Kita lihat saja nanti. Mereka pun menanam benih itu bersama-sama, namun mereka letakkan di tempat yang berbeda. Hari demi hari berlalu. Setiap pagi dan sore hari, Edward menyiram tanamannya dengan air kolam yang keruh. Awalnya ia ragu, tapi tetap ia lakukan tanpa pernah libur. Tanpa disadari, setiap kali ia merawat bunga itu, pikirannya mulai lebih tenang. Ia tidak lagi terus memikirkan ejekan di sekolah. Fokusnya berpindah pada sesuatu yang sedang ia rawat dan kembangkan. Beberapa minggu kemudian, suatu pagi, Thomas memanggil Edward ke kebun. Sekarang saatnya kita melihat hasilnya. Edward melangkah mendekat. Di sana ayahnya telah meletakkan dua bunga itu berdekatan. Dan saat ia melihat dua bunga itu, ia terdiam. Edward berdiri di depan dua pot bunga itu dengan tatapan heran. Beberapa detik berlalu sebelum ia benar-benar memahami apa yang ia lihat. Bunga yang dirawat ayahnya dengan air sungai tumbuh sehat, tapi tampak biasa. Daunnya hijau, batangnya cukup kuat namun tidak terlalu lebat. Lalu Edward mengalihkan pandangannya ke bunga miliknya sendiri. Barulah ia terkejut. Bunga itu tumbuh jauh lebih subur, batangnya lebih kokoh, daunnya lebih lebar, dan bunganya mulai mekar lebih cepat. Edward menelan ludah. "Ayah," katanya pelan, "bukankah bungaku disiram dengan air kotor? Kenapa justru tumbuh lebih baik?" Thomas menyenyum, seolah memang sudah menunggu pertanyaan itu. Ia berjongkok di samping Edward dan menyentuh tanah di pot bunga itu. "Air dari kolam itu memang kotor di mata kita, nak," katanya tenang. "Tapi di dalamnya ada lumpur dan sisa-sisa alami yang justru memberi makanan tambahan bagi tanaman." Edward mengangguk perlahan, cukup mengerti yang dikatakan ayahnya. Thomas lalu melanjutkan, "Air kotor itu membuat tanamanmu tumbuh lebih subur daripada air bersih." Edward menatap bunganya lebih lama. Thomas lalu berkata, "Sekarang ingat kembali apa yang terjadi di sekolahmu." Edward langsung teringat wajah Henry, Lucas, dan Martin. Tawa mereka, kata-kata mereka. "Mereka mengejekmu," kata Thomas. "Mereka meremehkan pekerjaan ayah dan membuatmu merasa kecil dan kesal." Edward menggenggam tangannya. "Kata-kata mereka itu kalau kita lihat ibarat air kotor," lanjut Thomas. "Tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan." Edward mengangguk pelan. "Tapi lihat bunga ini," kata Thomas sambil menunjuk. "Air kotor itu tidak menghancurkannya, justru membuatnya lebih kuat." Edward mulai memahami. "Jika omongan mereka membuatmu putus asa, kamu akan berhenti tumbuh," lanjut Thomas. "Tapi jika kamu menggunakannya sebagai dorongan untuk belajar lebih giat, memperbaiki sikap dan fokus pada dirimu sendiri, kamu akan menjadi lebih kuat." Edward terdiam, menyerap apa yang disampaikan ayahnya. "Sebagaimana bunga matahari yang kamu rawat, kamu bisa menjadikan omongan kotor mereka sebagai bahan bakar semangat untuk tumbuh lebih kuat dan berkembang lebih cepat." Angin sore berhembus pelan. Daun bunga bergoyang lembut. Edward menarik nafas dalam-dalam. Sejak hari itu, setiap ejekan di sekolah tidak lagi ia hadapi dengan diam dan rasa malu. Ketika Henry kembali menyindirnya, Edward memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata kasar. Ejekan tiga temannya malah membuatnya semakin giat belajar dan berlatih. Hingga tiba waktunya ia membalas ejekan mereka dengan menjadi juara lari sekolah dasar di kota itu dan menduduki peringkat 1 di kelas. Teman-teman, dalam hidup ini, kita tidak bisa menghentikan orang lain berkata buruk tentang kita. Akan selalu ada ejekan, hinaan, dan kata-kata kotor yang dilemparkan kepada kita. Tapi ingatlah satu hal penting ini, kata-kata itu tidak menentukan siapa kita. Jika kita lemah, kata-kata buruk akan menjatuhkan kita. Namun jika kita kuat, kata-kata yang sama justru akan membuat kita tumbuh dan berkembang.
Gunakan ejekan sebagai bahan bakar untuk memperbaiki diri. Gunakan hinaan sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Dan gunakan keraguan orang lain sebagai alasan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Seperti tanaman yang tumbuh subur meski disiram air kotor, kamu pun bisa menjadi lebih kuat ketika menghadapi kata-kata negatif. Jangan berhenti hanya karena diremehkan. Terus belajar, terus melangkah, dan terus berkembang. Karena pada akhirnya, orang yang bertahan dan terus memperbaiki diri adalah orang yang akan menang. Sekian kisah kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif jika kalian mendapatkan manfaat dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.